Dewa dan Satrio Piningit atau Ratu Adil. Telah disebutkan sebelumnya dalam tulisan-tulisan tentang dewa, bahwa para dewa mengemban tugas dari sang penguasa alam untuk menuntun dan mengayomi kehidupan manusia di dunia. Bagaimana hubungannya dengan tanah Jawa? Pengayoman para dewa di tanah Jawa telah berkurang jauh sekali setelah Raja Brawijaya, yaitu raja terakhir Majapahit, memutuskan untuk menerima suatu agama baru yang tidak mengenal dewa di dalam pemujaannya. Dan juga setelah Raja Siliwangi memilih lengser dari keprabuannya dan moksa, para dewa yang sebelumnya sering bersemayam di Candi Dieng dan di situs-situs Majapahit sebagai tempat perhentiannya yang kedua setelah Kahyangan, mulai angkat kaki kembali ke Kahyangan. Wahyu-wahyu yang kemudian diturunkan para dewa di tanah Jawa bukan lagi wahyu-wahyu yang besar, tetapi hanya wahyu-wahyu yang kecil dan ringan saja kadarnya. Sehingga setelah zaman Majapahit berakhir, tidak ada lagi raja-raja yang mampu menjadi raja besar di tanah Jawa. Tidak ada lagi spiritualis yang mampu menghasilkan karya-karya besar yang setanding dengan yang dihasilkan pada zaman Kediri, Singasari, dan Majapahit. Para empu keris pun tidak lagi mampu menghasilkan keris-keris yang setanding dengan keris-keris yang dihasilkan pada zaman Kediri, Singasari, dan Majapahit. Tanah Jawa setelah masa kejayaan Majapahit berakhir telah kehilangan pamornya. Tidak ada lagi kejayaan, hanya kerajaan-kerajaan kecil saja yang ada. Bahkan kemudian tanah Jawa menjadi jajahan dan jarahan bangsa-bangsa lain dari tanah seberang. Setelah zaman kerajaan berakhir, berubah menjadi zaman republik, tanah Jawa pun tetap menjadi bahan perebutan kekuasaan dan jarahan orang-orang yang tidak berbudi luhur. Kejayaan tanah Jawa telah berakhir. Mungkinkah para dewa akan kembali lagi ke tanah Jawa? Mungkinkah para dewa akan membangkitkan kembali kejayaan tanah Jawa? Benarkah nanti setelah munculnya manusia pilihan dewa, Sang Satria Piningit, Sang Ratu Adil, tanah Jawa akan kembali berjaya? Harapan baru untuk tanah Jawa. Para leluhur tanah Jawa dengan wahyu dewa telah menyampaikan ramalan-ramalan tentang akan kembalinya Ki Sabdo Palon dan Ki Noyo Genggong. Sebenarnya Ki Sabdo Palon dan Ki Narya Genggong, yang merupakan pengejawantahan dari Dewa Semar dan Dewa Narada pada 500 tahun kemudian sejak terakhir mereka menghilang dari hadapan manusia Prabu Brawijaya. Setelah terjadinya Goro-Goro, mereka akan datang dengan mendampingi manusia pilihan dewa yang akan disebut Satria Piningit, yang bersenjatakan Trisula Weda, yang wajahnya tampan dan terang bercahaya seperti matahari, lembut hati tetapi tegas, berhati mulia, membawa perubahan zaman, di mana hukum ditegakkan. 500 tahun kemudian sejak terakhir mereka menghilang dari hadapan Prabu Brawijaya adalah kira-kira pada masa sekarang, tahun 2020.
Mereka akan datang kembali setelah terjadinya goro-goro, kekacauan besar, bencana alam besar yang membinasakan banyak manusia. Apakah para dewa akan menunjukkan kekuasaannya dengan menjungkir balikkan dunia? Apakah para dewa akan menunjukkan supremasinya atas makhluk manusia? Mereka akan datang dengan mendampingi manusia pilihan dewa yang akan disebut Satria Piningit. Manusia itu tidak terkenal, tidak muncul sebagai publik figur, tidak tampak dalam kancah politik atau kekuasaan dimanapun, tetapi manusia itu menjadi pilihan dewa. Bukan tetapi pilihan Tuhan, karena para dewa hanyalah menjalankan tugas dari Sang Penguasa alam untuk mendampinginya, menuntun dan mengayominya. Banyak sudah ramalan yang disampaikan oleh para leluhur tentang tokoh Sang Satrio Piningit. Banyak orang sudah juga mempelajarinya dan mencoba menginterpretasikannya, dan di berbagai media penulisan banyak orang membahas dan mengulas kesejatian sosok Sang Satrio Piningit. Tetapi hingga hari ini kebanyakan semuanya itu masih menjadi sebatas wacana perbincangan saja dan sebatas upaya utak-atik gaduk. Ada juga ramalan yang menyebutkan bahwa sosok Sang Satrio Piningit akan menjadi Presiden Indonesia, seorang sosok pemimpin yang akan menjadi Sang Ratu Adil, yang dipercaya akan mampu memimpin Nusantara ini dengan sangat baik, adil, dan membawakan keselamatan dan kesejahteraan kepada rakyat. Karena ramalan itu banyak orang yang mencoba memprediksi, berspekulasi, menyebutkan nama tokoh orangnya dengan melihat nama-nama calon presiden. Tetapi yang sering orang lupa adalah bahwa istilah Satrio Piningit dan Sang Ratu Adil adalah perangkat dari ramalan Joyoboyo. Ramalannya penuh dengan nuansa gaib. Karena itu, untuk menelisik isinya juga diperlukan kemampuan gaib. Dan untuk menelisik siapa sesungguhnya sosok Sang Satrio Piningit atau Sang Ratu Adil, harus juga ditelaah dengan kemampuan gaib. Untuk ditelaah, apakah orangnya sesuai kegaibannya dengan isi ramalan Jayabaya, tidak boleh asal utak-atik gaduk. Cara menelisiknya yang benar adalah dengan melihat-lihat dulu siapa kira-kira orangnya yang sesuai. Barulah kemudian ditelisik lagi, apakah orang itu mengandung kriteria kegaiban yang sama dengan yang sudah diramalkan dalam ramalan Jayabaya. Dengan cara itulah kita bisa dengan lebih benar memperkirakan siapa sesungguhnya orangnya. Kalau orangnya tidak mengandung kegaiban yang sama dengan yang sudah diramalkan dalam ramalan Jayabaya, berarti orang itu bukanlah Sang Satrio Piningit atau Sang Ratu Adil yang diramalkan dalam ramalan Jayabaya. Ramalan-ramalan para leluhur Jawa tentang pemimpin-pemimpin dan raja-raja manusia di Jawa didasarkan pada olah kebatinan dan spiritual, dan ada wahyunya tersendiri untuk seseorang bisa meramal yang seperti itu. Tidak berdasarkan bisikan atau penglihatan gaib dari kodam, seperti yang dilakukan oleh para peramal yang umum dan orang-orang dari kalangan ilmu gaib dan kodam.
Para leluhur Jawa itu mendasarkan ramalannya pada wahyu keprabon. Kepada siapa wahyu keprabon itu akan turun, karena orang si penerima wahyu keprabon itulah yang dianggap diakui dan direstui Tuhan sebagai raja. Tetapi di dunia manusia ada saja raja-raja dan pemimpin yang tidak memiliki wahyu. Yang seperti itu sekalipun di dunia manusia tetap berlaku, bahwa orang itu adalah raja atau pemimpin, tetapi secara spiritual mereka itu dianggap bukan raja dan pemimpin yang sebenarnya. Mereka lebih sering dianggap sebagai orang-orang yang sudah memaksakan dirinya untuk berkuasa, atau dianggap sebagai pengisi kekosongan pemerintahan sampai tiba saatnya muncul raja atau pemimpin sebenarnya yang direstui Tuhan. Karena itu, apakah benar sosok Raja Sang Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu itu akan menjadi presiden Indonesia ini? Ataukah masih ada skenario atau kejadian lain sebelum kemunculannya? Itu yang kita masih belum tahu pasti. Seperti yang sudah diramalkan, secara fisiknya sosok manusia Sang Satrio Piningit akan kelihatan sama saja dengan manusia lainnya. Dan sekalipun sudah muncul di hadapan publik, ia bukanlah seorang tokoh yang sebelumnya sudah terkenal, dan ia juga tidak akan mengaku-aku dirinya adalah Sang Satrio Piningit. Sehingga ketika ia muncul itu, apakah orang akan mengenalinya sebagai Sang Satrio Piningit? Memang ini adalah sebuah dilema, karena sebenarnya kesejatian sosok Sang Satrio Piningit bukanlah sebatas seorang manusia yang nantinya menjadi pemimpin di Nusantara, tetapi ia adalah seorang manusia yang sangat tinggi bermuatan gaib, sampai-sampai tokoh-tokoh manusia ratusan tahun yang lalu yang pada zamannya terkenal sangat mumpuni dan waskita pun memujanya dan meramalkan kedatangannya secara khusus menggunakan kata-kata, ungkapan-ungkapan dan istilah-istilah yang juga khusus yang sepintas secara awam terasa sangat tinggi dan berlebihan. Dari situ saja seharusnya kita bisa menyimpulkan bahwa sosok Sang Satrio Piningit ini sesungguhnya bukanlah manusia biasa. Seandainya pun nantinya Sang Satrio Piningit naik menjadi seorang pemimpin, kesejatian pribadinya sama sekali tidak dapat disejajarkan dengan presiden-presiden Indonesia lainnya. Ada banyak versi pendapat dan interpretasi orang tentang siapakah sebenarnya sosok Sang Satrio Piningit itu. Penulis juga punya kriteria sendiri tentang Sang SP yang sisi kekaibannya sejalan dengan ramalan Jayabaya, walaupun mungkin tidak sama dengan kriteria SP dalam pendapat orang lain. Semuanya harus ditelisik secara kegaiban. Ramalan Jayabaya bait 172 ini adalah petunjuk untuk yang sadar dan waspada terhadap zaman kala Bendu Jawa. Jangan melarang menghormati si manusia dewa, karena akan musnah sirna seluruh keluarga. Jangan sampai salah mengenali pandita. Carilah pandita bersenjatakan Trisula Weda, yaitulah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Secara fisiknya, sosok manusia Sang Satrio Piningit akan terlihat sama saja dengan manusia lainnya.
Tetapi yang membedakannya dengan manusia lainnya adalah rohnya yang sangat tinggi bermuatan gaib, yang dalam sejarah kehidupan manusia tidak ada manusia lain yang menyamainya. Karena itu, untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosoknya dan di mana keberadaannya, haruslah dicari dan dipelajari secara kegaiban. Saat ini ia sudah aktif bekerja di alam gaib dan para makhluk halus. Makhluk-makhluk halus penguasa-penguasa alam gaib, terutama yang berkekuatan tinggi dan berdimensi tinggi, kebanyakan sudah mengenalnya. Termasuk mereka yang tinggal di belahan bumi lain, karena mereka semua berada di bawah kekuasaannya. Tetapi makhluk halus kelas bawah karena keterbatasan intelijensinya dan keterbatasan dimensi gaibnya. Mungkin banyak yang belum mengetahuinya karena belum pernah bertemu langsung dengannya. Ia sudah aktif bekerja di alam gaib karena ia mempunyai kekhususan gaib yang tidak sama dan tidak akan bisa disamai oleh siapapun manusia. Karena itu, jika Anda mampu melihat gaib, mungkin suatu saat Anda akan bisa menemukan seorang manusia yang ciri-ciri gaibnya menunjuk kepada dirinya. Mungkin secara mata manusia, secara awam, sosok Sang Satrio Piningit tidak berbeda dengan manusia lainnya. Tetapi bagi Anda yang memiliki spiritualitas yang tinggi dan yang mampu melihat gaib, sebaiknya Anda mulai membuka mata. Siapa tahu Anda melihatnya sedang berada di dekat Anda. Bila Anda mengetahui keberadaannya, dekatilah dia, belajarlah kepadanya, dan ingat jangan bertentangan dengan dia. Barangkali saja Anda dapat melihat ciri-cirinya secara gaib, yaitu ciri-ciri gaib roh atau sukma Sang Satrio Piningit yang membedakannya dengan manusia lain sebagai berikut. Sang Satrio Piningit bersenjatakan Trisula Weda, kekuatan dan ajaran Tritunggal penguasa alam, kawruh budi yang sebenarnya dan kebesaran kuasa Tuhan atas dunia. Dan ia mendapatkan pusaka bekal dari Tuhan, lambang kebesaran Tuhan, yang bangsa dewa pun tidak memilikinya. Pusaka itu terdiri dari: 1. Sebuah kitab kehidupan dan ketuhanan yang benar. 2. Timbangan untuk menimbang, mengukur, menilai, dan menghakimi. 3. Pedang untuk penghakiman, menegakkan kebenaran dan keadilan, dan menebas siapa saja yang melawan kuasanya, termasuk para makhluk halus. Wajahnya tampan dan terang bercahaya seperti matahari. Tidak banyak bicaranya, tetapi ucapannya jadi. Bukan begawan atau pendeta sakti, tetapi berilmu tinggi dan mampu menerangi orang lain. Sakti mandraguna tanpa aji-aji. Pusaka-pusaka sakti tanah Jawa dan pusaka-pusaka dewa diwariskan kepadanya. Makhluk halus pun tunduk dan berbaris di belakangnya. Bermahkota raja pilihan Tuhan Sang Ratu Adil. Bermahkota 2 karena berkedaton 2, di bumi dan di surga. Kitab Musarar Jayabaya. Raja di dunia manusia dan raja di dunia makhluk halus. Rahayu, Rahayu, Rahayu.